Komoditas batubara selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor yang memiliki privilege karena tidak dikenakan biaya keluar oleh pemerintah sejak tahun 2006 atau hampir 20 dekade lalu. Fasilitas pengecualian pengenaan biaya keluar ini dilakukan untuk memacu ekspor sehingga pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian. Namun baru-baru ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ia akan menerapkan rancangan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor batubara dan akan berada di kisaran 1 hingga 5%. Nah, untuk membahas dan mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui virtual Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia APBI. Selamat pagi Bu Gita. Selamat pagi Mas Ya, Yuda. ada tanggapan dari APBI sendiri terkait dengan rencana Menkyu Purbaya untuk mengenakan tarif bea keluar batubara sekitar 1 hingga 5% di 2026 mendatang. Oke, terima kasih Mas Yuda untuk pertanyaannya. Tapi mungkin kalau sebutan untuk anak emas itu juga nggak terlalu tepat ya buat industri batubara. Apalagi kalau kita mengacu pada beberapa tahun terakhir. Jadi pada prinsipnya sih ya kami secara industri itu senantiasa pasti mendukung kebijakan pemerintah. Tapi selama dirancang itu secara proporsional dan tentu saja ada pertimbangan keberlanjutan ekonomi nasional. Nah, kalau Hmm. kita ngomongin soal rencana pengenaan biaya keluar ekspor, iya, saya dengar 1 sampai 5% dari media ya. Hmm. Ini adalah hal yang perlu dikaji tentunya secara cermat, Mas, karena kondisi harga batu bara secara global ini dalam kondisi yang memang sedang menurun dan volatilitas harga pasar juga cukup tinggi. Jadi kita melihat bahwa tambahan pungutan dalam kondisi seperti ini, nanti dalam tahun 2025 ini terutama bisa mempersempit ruang usaha, khususnya bagi perusahaan yang struktur biayanya ini tuh lebih tinggi, Mas. Hmm. Dalam beberapa kasus, misalnya kita lihat tekanan biaya ini bisa buat perusahaan mempertimbangkan, misal sampai pengurangan produksi atau bahkan penghentian sementara operasi produksi itu sendiri. Dan konsekuensinya kita yang dirasakan itu bukan cuma perusahaan tapi juga masyarakat, pemerintah daerah yang selama ini juga masih bergantung pada stabilitas dari operasi tambang itu sendiri. Jadi, tapi secara asosiasi kita sangat menghormati dan akan mengikuti arahan kebijakan pemerintah. Walaupun sampai saat ini belum ada sosialisasi resmi ya ke kami secara asosiasi terkait rencana biaya keluar tersebut. Dan jika memang pemerintah membuka ruang dialog nih Mas, kita menilai bahwa mekanisme mungkin seperti tiring yang mengikuti pola dari harga batu bara acuan itu bisa menjadi opsi yang jauh lebih adil karena fair mechanism di sini prinsip keadilan saya rasa harus diberlakukan untuk semua industri juga. Dengan mekanisme ini biaya keluar tuh nantinya bisa dikenakan misalnya mungkin pada harga sedang tinggi-tingginya sehingga industri juga punya kapasitas lebih untuk contribute uh, di saat harga yang sedang tinggi misalnya seperti komoditas emas saat ini ya. Nah, sementara di harga yang sedang rendah, perusahaan tidak terbebani secara kami rasa secara berlebihan. Mungkin itu, Mas. Hmm. Apakah ini merupakan salah satu hal yang diajukan pemerintah mengingat sebelumnya restitusi dari PPN sebesar 25 triliun per tahun dari industri batubara ini dianggap sebagai salah satu cara dari pemerintah untuk mendapatkan pendapatan mengingat memang ada banyak sekali kebijakan yang mendukung terkait daripada industri ini yang sudah diberikan oleh negara. Bagaimana para pelaku industri ini menanggapi hal ini, Mbak? Oke, tadi kalau saya cermati pertanyaan terkait restitusi PPN dari industri batubara ya, yang jadi alasan ya, kalau boleh dibilang seperti itu ya Mas ya. Iya. Jadi kita paham ya kalau misalnya eh, hal tersebut tuh tadi itu bagian dari evaluasi fiskal ya. Tapi sangat penting dipahami kalau restitusi PPN itu kan mekanisme yang normal, legal dan wajar dalam sistem perpajakan terutama di Indonesia, bukan bentuk insentif atau sebuah perlakuan istimewa lah. Restitusi PPN ekspor batu bara kan sudah jadi amanah di Undang-Undang Cipta Kerja, ada di pasalnya, di mana tuh batu bara menjadi barang kena pajak, sehingga ekspornya tuh bisa dikreditkan untuk pajak masukan gitu ya. Nah terkait wacana ini juga tentunya kita harus melihat secara menyeluruh, walaupun batu bara juga menjadi BKP PPN atau bisa direstitusi, beban biayanya tuh tetap naik dan Hmm. tidak turun mengikuti penurunan harga dari batu bara. Karena kita sendiri di industri ini ada penambahan biaya seperti fuel, jasa pertambangan, dan lainnya. Dan di sini juga ditambah lagi dengan terbitnya ketentuan-ketentuan baru seperti kenaikan tarif dan yang lainnya. Jadi kalau PPN ini kan kita bicara PPN itu prinsipnya adalah zero sum game ya. Jadi pajak hanya dikenakan pada pertambahan nilai.
dalam ekspor tarif PPN 0% itu sehingga perusahaan tidak memungut pajak keluaran dari pemberi di luar negeri, tapi perusahaan tetap membayar PPN atas barang atau jasa penunjang produksi ini, Mas. Jadi karena pajak keluarannya nol, maka lebih bayar PPN akan terjadi secara otomatis dan harus dikembalikan lewat restitusi tadi. Jadi kalau kita lihat restitusi itu hak yang muncul secara mekanis, bukan distorsi ataupun pengurangan dari real penerimaan negara. Nah, yang perlu dipahami juga bahwa struktur pasar batu bara di Indonesia itu memang sangat bergantung juga dengan ekspor. Ada beberapa alasannya. Nah, jadi kita juga harus melihat, Mas, kontribusi fiskal batu bara ini cukup besar. Jangan-jangan dibandingkan hanya sekedar dengan angka restitusi. Kalau parsial ini kan kita kalau gambaran lengkapnya ya, industri ini juga sudah berikan kontribusi fiskal antara lain buat royalti, PPh badan, pajak pekerja, pungutan-pungutan lain, kontribusi sosial dan kontribusi lingkungan ini juga saya rasa perlu dipahami secara menyeluruh gitu ya bahasa saya. Jadi nilai yang diterima negara dari sektor batubara ini cukup besar dibandingkan restitusi yang dikembalikan. Jadi kalau kita bicaranya terkait restitusi itu nggak bisa dianggaplah sebagai distorsi fiskal semata gitu ya Mas ya. Hmm. Karena evaluasi fiskal tuh perlu dilakukan secara komprehensif, bukan cuma lihat satu komponen aja. Ya, sejauh ini dari asosiasi sudah ada kesempatan untuk bicara mengenai ini, mengingat tadi Anda katakan banyak sekali sebenarnya beban yang sudah ditanggung oleh para pelaku industri batubara. Di satu sisi perlu ada fair play untuk bagaimana juga mendengarkan dari asosiasi pelaku industri dan juga ke depannya kalau kita melihat harga yang sangat fluktuatif, kemudian juga banyak beban yang sudah diterapkan, sepertinya tidak sebanding dengan penambahan tanggung jawab berikutnya untuk pajak luar. Bagaimana Anda melihat sejauh ini? Oke, ada tiga pertanyaan sekaligus nih, tapi saya kalau kayak kita bicara soal pengenaan biaya keluar tadi ya, memang kami melihat ini ada salah satu potensi untuk mengurangi daya saing ekspor batu bara di Indonesia karena pasar sensitif Mas terhadap harga. Seperti Cina dan India misalnya, jika biaya ekspor meningkat, pembeli itu bisa saja beralih ke pemasok lain, sehingga posisi Indonesia ini bisa tergerus dan dalam jangka panjang saya rasa akumulasi regulasi yang membebani ini juga dapat membuat sektor pertambangan khususnya batu bara ini jadi kurang menarik buat investor dan berdampak pada menurunnya investasi baru, kurangnya modal kerja dan banyak hal lainnya yang harus dialami oleh industri ini. Jadi perusahaan itu secara ketika mengatasi tekanan ada beberapa opsi, salah satunya efisiensi operasional, manajemen strategis penjualan atau diversifikasi pasar ekspor. Tapi kan kita juga harus melihat bagaimana ketahanan energi itu sendiri. Nah, jadi ini tentunya dampak ini akan efek domino ke depannya. Jadi kalau Mas tanyakan apakah ruang dialog, kita sangat mengharapkan, dari asosiasi sangat mengharapkan adanya ruang dialog apa ya sebagai salah satu solusi supaya juga didengarkan dari versi kita untuk upaya-upaya untuk berbicara mungkin dengan kementerian terkait. Kami berharap bisa menyampaikan seperti yang saya sebut di awal tadi bahwa pada dasarnya kita memang mendukung, tapi ada beberapa catatan yang mungkin bisa menjadi masukan sebelum nanti bea keluar ini diterapkan. Seperti itu, Mas. Baik, Bu Gita, sayang sekali waktu itu terbatas. Terima kasih untuk perbincangannya. Salam sehat selalu, Bu. Terima kasih, Mas Yuda.